Sesampainya di rumah, Rania dibuat terkejut. Sepasang sepatu pria yang ia kenal sangat baik ada di depan pintu. Davin telah pulang. Tapi bukan hanya itu. Suara tawa yang familiar terdengar dari ruang tengah. Saat Rania masuk, ia melihat Devi, adik iparnya, duduk dengan posisi santai di sofa sambil memainkan ponselnya. Devi menyambut kedatangan Rania dengan nada yang terdengar manis tapi syarat sindiran. Baru pulang nih ya? Gimana? Udah dapet tempat tinggal baru? Rania menurunkan kantong belanja perlahan ke meja kecil di dekat pintu. Ia menatap Devi dengan tenang, walau hatinya masih bergemuruh karena kejadian di warung tadi. Belum, jawab Rania singkat. Suaranya datar tapi jelas. Devi menyandarkan punggung ke sofa dengan santai, menyilangkan kaki sambil memainkan ujung rambutnya. Senyumnya lebar, tapi nadanya semakin menyengat. Aku doain deh cepet dapet tempat tinggal baru, ucapnya dengan nada dibuat-buat Rahma. Soalnya sebentar lagi rumah ini mau ditempati ibu. Jadi ya kamu harus cepet-cepet keluar. Ibu tuh gak suka tinggal bareng orang lusuh kayak kamu nih ya. Rania menoleh, menatap Devi dengan tatapan tajam yang masih disimpan rapat di balik wajah kalemnya. Soalnya, kata ibu, orang-orang dengan energi negatif tuh bisa nularin ke sekitar. Dan kita kan gak mau itu kejadian, ya gak? Ucapan itu menusuk. Apalagi setelah semua luka yang Rania telan sendiri selama ini. Namun ia tetap menegakkan kepala. Rania menghela napas pelan, tak habis pikir. Seorang perempuan bisa setega itu pada sesamanya. Aku gak akan lama di sini, jawab Rania. Suaranya lebih berat tapi mantap. Tapi kamu juga harus ingat, Devi, mulut yang kotor bisa lebih beracun daripada yang kamu sebut energi negatif. Hati-hati, jangan sampai racunmu sendiri yang membinasakanmu. Kata-kata Rania menggantung di udara. Devi tercekat sesaat. Tak menyangka balasan Rania begitu menusuk tanpa meninggikan suara. Tapi seperti biasa, ia memilih menyeringai sinis dan berpura-pura tak peduli. Devi menyilangkan tangan di dada dan menyeringai tipis. Baguslah kalau kamu tahu diri nih ya. Karena kamu udah ditalak sama Mas Davin. Gak sopan aja rasanya masih numpang. Maksudku tinggal seatap sama mantan suami. Apa kata orang? Rania berhenti sejenak, membalikkan tubuh perlahan lalu menatap Devi dengan dingin namun tetap anggun. Talak itu ada aturannya, Devi. Bukan cuma ucapan asal keluar dari mulut laki-laki. Masih ada masa iddah yang harus aku jalani. Selama itu aku masih punya hak tinggal di sini. Devi menaikkan alis, wajahnya menegang. Jelas tak terima dengan ucapan Rania. Namun Rania tetap tenang. Suaranya mantap dan penuh kendali. Masa iddah itu bukan cuma jeda waktu biasa, Devi. Dalam Islam, selama masa itu, seorang suami masih punya kewajiban menafkahi istrinya. Dan istri punya hak untuk tetap tinggal di rumah yang sama. Ia menatap Devi dalam-dalam. Tak sedikit pun getar. Jadi, sebelum kamu dan keluargamu sibuk mengusir aku, sebaiknya pelajari dulu aturan agama dengan benar. Dan tolong, sebelum bicara soal sopan santun, pastikan kamu ngerti dulu apa yang kamu omongin. Davin keluar dari kamar dengan langkah berat dan wajah kesal. Apa sih berisik banget dari tadi kayak pasar, serunya. Pakaian yang dikenakannya sudah berganti dan rapi.
Parfum menyengat menandakan ia hendak pergi lagi. Melihat kakaknya keluar, Devi langsung bertingkah seperti orang dizolimi. Devi mengadukan Raniah pada Davin, seperti seorang anak mengadu pada bapaknya. "Mas, aku tadi cuma nanya baik-baik kok," ujar Devi dengan nada dibuat-buat manis. "Aku tanya sama Raniah, apakah dia sudah dapat tempat tinggal baru. Terus aku juga bilang, kalau rumah ini nanti mau ditempati ibu. Dia malah marah. Terus bilang kalau dia masih punya hak tinggal di sini." Wajah Davin langsung memerah, rahangnya mengeras. Ia menatap Rania dengan pandangan tajam. "Siapa yang bilang kamu masih punya hak tinggal di sini? Aku udah berbaik hati kasih waktu 2 minggu, Rania. 2 minggu!" Suaranya meninggi menusuk udara pagi yang tadinya tenang. "Gak enak. Selama kamu masih di rumah ini, aku ngerasa tinggal di neraka. Gak nyaman, sumpek dan penuh drama." Davin menghentakkan langkahnya, mendekat ke meja, mengambil kunci motornya dengan kasar. "Cepat cari tempat tinggal baru. Jangan nunggu sampai kamu benar-benar diusir dengan cara yang gak enak." "Tenang, Vin. Aku akan pergi dari rumah ini," ucap Rania pelan namun tegas. "Tapi bukan karena kamu mengusirku atau karena teriakanmu barusan. Aku pergi karena harga diriku tak pantas diinjak setiap hari." Davin membuka mulutnya, tapi Rania mengangkat tangan menyuruhnya diam. "Kamu bilang rumah ini seperti neraka selama aku masih di sini. Kamu lupa, neraka itu kamu. Kamu ciptakan sendiri dengan kebohongan, pengkhianatan, dan penghinaan yang terus kamu tebarkan." Ia menghela napas panjang lalu menoleh ke Devi. "Dan kamu, Devi, sejak tadi kamu terus menyindir, seolah-olah kamu paling tahu segalanya tentang aku dan rumah tangga ini. Tapi yang kamu lakukan bukan peduli, itu namanya ikut campur. Kamu melangkahi batas yang bukan urusanmu. Apalagi memperlakukan orang seenaknya, seolah kamu berhak mengusirku dari rumah ini." Rania kembali menatap Davin dengan tenang. "Aku akan pergi. Tapi bukan berarti aku akan berhenti peduli. Aku akan tetap mendoakanmu, Davin, supaya Allah melembutkan hatimu dan menyadarkanmu. Karena orang yang hatinya sudah begitu keras dan tega seperti kamu, cuma Allah yang sanggup melunakkan dan membukakan mata hatinya." Davin mendengus dingin, menatap Rania tanpa empati sedikit pun. "Terserah kau mau bawa-bawa doa atau apa," ujarnya dengan nada sinis. "Yang penting kau segera angkat kaki dari rumah ini. Aku muak melihat wajahmu tiap hari. Rumah ini jadi sempit dan sumpek karena keberadaanmu." Setelah Davin dan Devi keluar dari rumah, keheningan kembali menyelimuti ruangan yang tadi sempat panas oleh percakapan yang penuh sindiran dan luka. Rania menghela napas panjang, menatap sekeliling rumah yang dulu ia rawat sepenuh hati. Sekarang tak lebih dari tempat persinggahan sementara. Ia memutuskan untuk memasak makanan sederhana dari bahan-bahan yang tadi Rania beli di warung. Tak ada yang istimewa, hanya nasi, sayur, dan sedikit lauk. Namun aroma masakan itu perlahan-lahan menenangkan hatinya. Aktivitas memasak membuat pikirannya teralihkan sejenak dari masalah yang menyesakkan. Setelah makan, tubuhnya terasa lebih segar dan tidak lemas seperti sebelumnya. Rasa kenyang membuatnya sedikit lebih kuat dan pikirannya pun jadi lebih jernih. Ia mulai bisa berpikir lebih tenang tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Tanpa membuang waktu, Rania mengganti pakaian, merapikan jilbabnya, lalu menyambar tas dan ponselnya. Ia masukkan catatan kecil berisi alamat kosan yang tadi malam direkomendasikan Bu Retno. Katanya kosan itu aman, lingkungannya baik, dan harganya juga terjangkau. Rania menaruh harapan besar pada tempat itu. Setidaknya bisa jadi tempat berpijak sementara di tengah hidup yang makin tak pasti. Sesampainya di lokasi, ia mengetuk pintu pagar rumah kos sederhana itu.
Seorang ibu parubah yang membuka pintu dan tersenyum ramah. Maaf Bu, saya Rania. Tadi malam Bu Retno bilang ada kos di sini. Saya boleh lihat-lihat? Tanya Rania dengan sopan. Wajah ibu kos berubah sedikit menyesal. Aduh nak, maaf banget ya. Semua kamar di sini lagi penuh. Baru ada yang kosong mungkin 3 bulan lagi. Banyak yang betah di sini. Jadi jarang yang keluar masuk. Rania mengangguk pelan, menyembunyikan kekecewaan. Iya Bu, gak apa-apa. Terima kasih ya Bu. Langkahnya meninggalkan rumah kos itu lebih pelan dari sebelumnya. Harapan yang sempat menyala kini kembali meredup. Tapi ia tahu harus tetap berjalan. Entah kemana, ia akan cari lagi. Karena satu-satunya yang tak boleh ia hilangkan saat ini adalah harapan. Hingga senja menyentuh cakrawala, Rania masih berjalan dari satu gang ke gang lainnya, menyusuri deretan rumah kos sederhana. Beberapa terlalu sempit, lainnya terlalu mahal. Beberapa bahkan memiliki lingkungan yang menurutnya kurang aman. Di setiap pintu yang ia ketuk, ia menaruh harapan. Namun satu persatu pupus tanpa hasil. Langit mulai gelap dan mendung menggantung berat di atas kepalanya. Udara yang tadinya hanya gerah berubah menjadi dingin saat angin berhembus kencang. Hujan turun tiba-tiba, deras dan tanpa peringatan. Rania buru-buru meneduh di emperan sebuah toko yang sudah tutup. Jaket tipisnya basah dan tubuhnya mulai menggigil. Ia menatap ke jalanan yang becek dengan pandangan kosong, lelah, basah, dan sendirian. Begitu hujan mulai reda, Rania kembali melangkah, walau langkahnya kini lebih berat. Kaki dan sandal sudah basah kuyup, dan tubuhnya terasa remuk. Ketika akhirnya ia sampai di depan rumah, detak jantungnya berhenti sejenak. Matanya membelalak. Di depan pagar rumah itu ada beberapa karung dan koper miliknya. Basah, terkena sisa gerimis. Beberapa tetangga tampak berkerumun, membicarakan sesuatu. Sebagian terdiam saat melihat Rania mendekat. Lainnya hanya menunduk tak enak hati. Rania mendekat perlahan, menatap barang-barangnya sendiri yang tergeletak di luar rumah. Rumah yang masih sah ia tinggali secara hukum.